Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi sahli sodli wa yassirli amri. Lahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Sayangi pasangan hidup. An Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum la ahlihi wa ana khairukum la ahli. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 3895 dan Ibnu Majah nomor 1977 dari sahabat Ibnu Abbas dan disahihkan oleh Albani dalam As-Sahihah nomor 285. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. 1. Hadis di atas, hadis yang sangat mulia. Sebuah hadis yang menunjukkan agar manusia bersikap mulia dan berlaku jujur. 2. Begitu pula bagi seorang suami khususnya, karena ia sebagai pemimpin dan bertanggung jawab kepada keluarga, maka menjadi keharusan agar kita mencerna tingkat urgensinya. 3. Istri harus dikasihi, bukan dipecundangi. Allah menciptakan wanita sebagai makhluk yang lemah. Di sisi lain, seorang lelaki ditakdirkan untuk memimpin wanita dengan kelebihan yang dikaruniakan Allah baginya. 4. Sifatnya yang dominan, ingin mengatur, berkuasa, akan tampak saat berinteraksi dengan anggota keluarga, khususnya sang istri, wanita asing yang masuk dalam kehidupan barunya. 5. Tindak tanduk istri akan menguji kesabarannya. Lelaki yang buruk perangainya akan terdorong berbuat aniaya kepada kaum yang lemah atau istrinya. Kekerasan rumah tangga yang timbul dari suami terhadap istrinya menunjukkan bahwa sang suami termasuk prototip orang yang lemah juga. Berbeda jika seorang suami termasuk sosok yang berkepribadian kuat, tegar, lagi kokoh, maka hatinya tidak akan keras. Dia tega berbuat aniaya terhadap kaum yang lemah. 6. Barang siapa mampu menguasai diri saat berhadapan dengan mereka, yaitu para wanita, sungguh kebaikan telah muncul pada dirinya. 7. Bahwa orang yang paling tinggi derajatnya dalam kebaikan dan paling berhak meraih sifat tersebut ialah orang-orang yang paling baik perilakunya kepada keluarganya. Sebab keluarga mereka itu merupakan orang-orang yang paling berhak
dengan wajah manis dan cara bergaul yang baik. Curahkan kebaikan, diusahakan mendapatkan manfaat, dilindungi dari bahaya jika ada lelaki yang demikian. Niscaya ia berpredikat sebagai manusia yang terbaik. Jika ia bersikap sebaliknya, maka ia berada dalam keburukan. Banyak orang yang terjerumus dalam keteledoran ini. 8. Seorang lelaki, bila ia menjumpai keluarganya, maka menjadi sosok yang akhlaknya buruk, sangat pelit, dan sedikit sekali berbuat baik kepada mereka. Tetapi apabila bersama orang lain, maka engkau akan dihormati, akhlaknya melunak, jiwanya menjadi dermawan, ringan tangan, tidak diragukan. Laki-laki semacam ini adalah manusia terhalang dari taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpang dari jalan yang lurus. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita dari hal itu. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. 1. Berinteraksi dengan perempuan dalam konteks ini atau istri dengan cara yang lebih baik lewat perbuatan dan perkataan yang terpuji sesuai dengan tuntunan syariat Islam dan tuntunan akal. Syekh Muhammad Said Tantowi mengutip perkataan Al-Imam Ghazali dalam tafsirnya Al-Wasit, bahwa tafsir dari ayat ini adalah berakhlak yang baik dengan istri, dengan tidak menyakitinya, atau bahkan berniat menyakitinya. Bersabar atas kecerobohan dan kemarahan istri sambil menasihatinya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, istri juga memiliki hak yang sama dengan suami. Ia berhak untuk disayangi, dimanjakan, dan dinafkahi baik lahir maupun batin. Istri bukan boneka yang bisa seenaknya dimainkan oleh suaminya, melainkan ia adalah mitra yang setia bagi suami untuk sama-sama membangun sebuah keluarga bahagia di dunia hingga kelak di akhirat. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashiru wa hunna bil ma'rufi fa in karihatumu hunna fa as an takrahum say'aw wa yaj'alallahu fihi khairan kasiran. Dan bergaulah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat ke-19. 2. Hendaknya suami memperbagus ucapan, perkataan, dan perbuatan, dan tingkah laku kepada istri sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Jika istri menyukainya, maka berbuatlah sesuai apa yang disukainya. Sebagaimana di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik atau ma'ruf.
Terjemahan Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang syakinah, mawaddah, warahmah, baldatun toibatun, warobun gopur, diberikan ridho Allah, diberikan bimbingan, dan diberikan petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa alaikal masir. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin pastabikul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.